Assalamualaikum teman-teman. Sebelum cerita ini dimulai, semoga kamu yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan yang punya impian semoga segera tercapai. Dan buat kamu yang sudah subscribe channel ini, semoga setiap langkahmu dilindungi dan selalu diberi kebahagiaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan kecil kamu berarti besar banget buat channel ini. Sekarang siapin hati kamu karena bikin kamu mikir. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Langit sore itu kelabu ketika keluarga besar Wiratama berkumpul di rumah tua peninggalan leluhur. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa dingin. Bahkan sebelum hujan benar-benar turun, di ruang tamu kursi-kursi disusun rapi. Namun suasana antar mereka tidak pernah benar-benar rapi. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu jati tua berdiri kokoh. Di atasnya tergeletak sebuah amplop coklat, wasiat terakhir dari almarhum Bapak Surya Wiratama. Sudah 3 hari sejak beliau meninggal, namun duka belum sempat benar-benar dirasakan. Yang tumbuh justru rasa gelisah dan kecurigaan. Raka, anak sulung, dia berdiri di dekat jendela. Ia menatap keluar, seolah berharap bisa menemukan ketenangan di balik langit yang mendung. "Semua sudah datang?" tanya Pak Hadi, notaris keluarga sambil membuka map dokumen. "Sudah," jawab Raka singkat. Di sudut lain, Maya, adik kedua, duduk dengan tangan terlipat. Matanya tajam menatap ke arah Dina, si bungsu yang sejak tadi hanya menunduk. "Cepat saja dibacakan, Pak," ujar Maya dingin. "Tidak perlu lama-lama." Pak Hadi mengangguk. Ia membuka amplop itu perlahan, seperti sedang membuka sesuatu yang rapuh, padahal yang akan ia buka justru akan memecahkan semuanya. "Wasiat terakhir dari Surya Wiratama." Suaranya berat namun jelas. Semua orang menahan napas. Seluruh aset berupa rumah tua, tanah di belakang, dan usaha keluarga akan diserahkan kepada anak bungsu saya, Dina Wiratama. Hening. "Lalu apa?" Maya berdiri tiba-tiba, kursinya terdorong keras hingga berderit. Raka menoleh perlahan, wajahnya tidak marah, tapi jauh lebih berbahaya, terlalu tenang. "Lanjutkan, Pak," katanya pelan. Pak Hadi menelan ludah, lalu membacanya lagi. "Dengan pertimbangan bahwa Dina adalah satu-satunya yang selama ini merawat saya hingga akhir hayat." "Ini tidak masuk akal," Maya hampir berteriak. "Kami semua anaknya, kenapa hanya Dina?" Dina mengangkat wajahnya, matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak pernah meminta ini." "Tidak minta?" Maya tertawa sinis. "Atau pura-pura tidak minta?" "Cukup, Maya." Raka akhirnya bicara, suaranya rendah tapi tegas. "Biarkan selesai dulu." Namun sebenarnya semuanya sudah selesai, atau justru baru dimulai. Hari itu tidak ada doa bersama, tidak ada pelukan. Yang ada hanya pintu yang dibanting, tatapan penuh tuduhan, dan satu keluarga yang retak dalam hitungan menit. Malamnya hujan turun deras. Dina duduk sendiri di kamar ayahnya. Bau obat-obatan masih tersisa. Ia memegang foto lama, mereka bertiga masih kecil, senyum di halaman rumah. "Kenapa jadi seperti ini?" bisiknya. Ia ingat malam-malam panjang saat ia merawat ayahnya, mengganti obat, membersihkan tubuh yang tak lagi kuat, menemani dalam diam saat penyakit menggerogoti perlahan. Tak ada Raka, tak ada Maya, hanya dia. Namun ia tak pernah menganggap itu sebagai pengorbanan. Itu hanya cinta. Keesokan harinya Raka kembali, tanpa salam, tanpa basa-basi. "Kita perlu bicara," katanya. Dina berdiri pelan. "Tentang apa, Kak?" "Kamu tahu tentang apa?" Mereka duduk berhadap-hadapan, jarak hanya 1 meja, tapi terasa seperti jurang. "Aku tidak akan mempermasalahkan keputusan Bapak," kata Raka, "tapi aku juga tidak akan tinggal diam." Dina menatapnya. "Maksud Kakak?" "Kita bagi." Dina terdiam. "Kamu dapat semuanya secara hukum, tapi kita tetap keluarga, jadi kita bagi 3.
Dina menggenggam tangan erat. Ini bukan soal bagi atau tidak, Kak. Lalu soal apa? Ini soal kenapa Bapak memutuskan begitu. Raka tersenyum tipis. Oh, aku tahu kenapa. Dina mengangkat alis. Karena kamu ada di sini, karena kamu yang terlihat. Sementara kami sibuk bekerja di luar kota, dianggap tidak peduli. Itu bukan begitu. Memang begitu, potong Raka. Bapak hanya melihat siapa yang ada di dekatnya, bukan siapa yang berjuang dari jauh. Belum sempat Dina menjawab, suara pintu terbuka keras. Maya masuk. Aku sudah bicara dengan pengacara, katanya tanpa basa-basi. Wasiat ini bisa digugat. Dina menatapnya terkejut. Kak Maya, kamu pikir aku akan diam saja? Maya mendekat. Aku juga anaknya. Ini bukan tentang menang atau kalah. Dina akhirnya meninggi. Ini tentang menghargai keputusan Bapak. Keputusan yang tidak adil tidak perlu dihargai. Pertengkaran itu semakin panas. Kata demi kata berubah menjadi luka. Rahasia lama mulai terungkap. Bapak selalu lebih sayang kamu, teriak Maya. Itu tidak benar. Benar, kamu anak kesayangan. Semua selalu tentang kamu. Kalau begitu, kenapa kalian tidak pernah ada saat beliau sakit? Balas Dina, hening. Kalimat itu seperti tamparan keras. Raka menunduk. Maya terdiam. Untuk pertama kalinya mereka tidak punya jawaban. Hari-hari berikutnya menjadi dingin. Maya benar-benar mengajukan gugatan. Raka memilih menjauh. Dina tetap di rumah itu, sendiri. Rumah besar yang dulu hangat kini terasa seperti beban. Setiap sudut mengingatkan pada tawa yang hilang. Setiap malam dipenuhi tangis yang ditahan. Sehingga suatu hari Dina menemukan sesuatu. Sebuah buku kecil di laci ayahnya. Buku harian. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan ayahnya masih jelas. Jika kalian membaca ini, mungkin aku sudah tiada. Air mata Dina jatuh. Ia terus membaca. Aku tahu keputusanku akan melukai kalian, tapi aku juga tahu luka itu mungkin perlu agar kalian akhirnya saling melihat lagi. Dina terisak. Raka, aku bangga padamu. Kamu kuat, tapi kamu terlalu memendam. Maya, kamu juga berani, tapi hatimu mudah terluka. Dina, kamu lembut dan sering merasa sendirian. Halaman berikutnya membuat napas Dina tercekat. Warisan ini bukan tentang harta, ini tentang kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah lama retak. Dina menutupi buku itu, dadanya sesak. Akhirnya ia mengerti. Ini bukan hadiah, ini ujian. Malam itu Dina mengirim pesan kepada Raka dan Maya. Satu kalimat saja, kita perlu bicara untuk terakhir kalinya. Mereka datang dengan ragu, dengan sisa ego, namun tetap datang. Dina meletakkan buku harian itu di meja. Baca, katanya. Mereka membaca perlahan dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, air mata jatuh bukan karena marah, tapi karena sadar. Aku tidak tahu. Suara Maya pecah. Raka mengusap wajahnya. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini sunyinya berbeda, lebih jujur. Dina menarik napas panjang. Aku tidak mau harta ini kalau harus kehilangan kalian. Raka menatapnya. Maya menggigir bibit. Kita jual semuanya. Lalu Dina, kita bagi rata dan kita mulai lagi sebagai keluarga. Dan rumah ini? Tanya Raka pelan. Dina tersenyum kecil. Meski air mata masih mengalir, kita simpan bukan sebagai aset, tapi sebagai rumah. Hening sejenak. Lalu Raka mengangguk. Maya menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak wasiat itu dibacakan, mereka saling memeluk. Hujan di luar mulai reda. Langit masih kelabu, tapi ada cahaya tipis yang mulai muncul. Seperti mereka tidak sempurna, masih penuh luka, namun perlahan sembuh. Karena pada akhirnya satu wasiat memang bisa melukai, tapi juga bisa menyadarkan bahwa yang paling berharga bukanlah warisan yang diperebutkan, melainkan keluarga yang hampir hilang karenanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu jadi
Dina, apa yang mau kamu lakukan? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like kalau ceritanya bikin kamu baper, share ke teman-teman kamu, dan subscribe biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dadah.